Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, jadi dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi. Video ini kami buat atas dasar untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Discourse Analysis. Oke, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Turn Taking, yang termasuk bagian dari mata kuliah Discourse Analysis. Jadi apa yang dimaksud dengan turn talking? Turn talking itu ialah mengambil bagian dari struktur percakapan di mana satu orang mendengarkan sementara orang yang lain itu bertindak sebagai orang yang berbicara. Kemudian saat percakapan berlangsung, peran pendengar dan pembicara bergerak bolak-balik yang menciptakan lingkaran diskusi. Kemudian pengambilan giliran penting dalam hal berpartisipasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Pengambilan giliran memungkinkan mendengarkan secara aktif dan diskusi yang produktif. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika turn talking atau pengambilan giliran. Yang pertama adalah intonasi. Nah, apa itu intonasi? Intonasi dapat menjadi indikator yang jelas bahwa belokan sedang berubah. Jika pembicara menunjukkan penurunan nada atau volume, itu seringkali merupakan tanda bahwa mereka akan berhenti berbicara dan sudah waktunya pembicara berikutnya mengambil alih. Kemudian, hal yang kedua yang harus diperhatikan ketika turn talking ialah gerakan atau gestur. Gestur dapat berfungsi sebagai tanda non-vokal bahwa pembicara saat ini siap untuk mengizinkan orang lain mendapat giliran untuk berbicara. Isyarat paling umum yang menunjukkan pengambilan giliran adalah isyarat yang mengungkapkan pertanyaan seperti lambaian tangan. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang ketiga adalah arah pandangan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa biasanya ketika orang berbicara, sebagian besar mata mereka mengarah ke bawah. Dan dalam kebanyakan kasus, ketika orang mendengarkan orang lain, mata mereka mengarah ke atas. Nah, itulah sebabnya sering terjadi selama percakapan, mata pembicara dan pendengar tidak bertemu. Anda dapat mengetahui bahwa seorang pembicara mencapai titik transisi yang relevan ketika mereka mulai melihat ke atas lebih sering dan mereka biasanya selesai berbicara dengan tatapan mata yang mantap. Kemudian hal yang kita bahas selanjutnya adalah gangguan-gangguan yang sering terjadi ketika turn talking atau ketika berbicara dengan orang lain. Nah, tadi sudah kita bahas hal-hal yang perlu diperhatikan ketika turn talking atau ketika berbicara dengan orang lain. Nah, sekarang kita menuju ke interruption atau gangguan-gangguan yang terjadi ketika adanya turn talking. Nah, gangguan yang pertama adalah gangguan interupsi. Ini terjadi ketika pembicara saat ini belum selesai berbicara, tetapi pendengar menyela dan dengan paksa memilih dirinya sebagai pembicara berikutnya. Kemudian gangguan yang kedua ialah tumpang tindih. Tumpang tindih adalah ketika dua atau lebih pembicara berbicara pada saat yang sama. Nah, hal ini dapat disebabkan jika pendengar tidak tertarik untuk mendengarkan apa yang dikatakan pembicara lain, atau jika ada semacam persaingan berbicara atau pertengkaran di antara orang-orang. Nah, kemudian gangguan yang terakhir itu adalah kesenjangan. Apa maksudnya dari kesenjangan?
Kesenjangan adalah keheningan di akhir giliran percakapan. Kesenjangan terjadi ketika pembicara saat ini tidak memilih pembicara berikutnya, atau tidak ada peserta percakapan yang memilih dirinya sendiri sebagai pembicara berikutnya. Biasanya, celah terjadi di antara belokan, tetapi bisa juga terjadi selama belokan pembicara. Nah, itu adalah sekelumit materi tentang turn talking dalam mata kuliah Discourse Analysis. Kemudian, apabila ada salah kata dan sebagainya, kami mohon maaf. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.